Halo teman-teman semuanya. Sekarang aku mau sharing tentang soal yang subtes analitis ya. Kita langsung lanjut aja. Ada 5 orang yaitu Wildan, Titi, Ulfa, Adi, dan Retno. Titi bukan orang yang tertua. Oke, kita coret-coret dulu ya. Kita buat 5 tempat gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini yang paling tua. Di sini yang paling muda. Nah, ada info Titi bukan orang yang tertua, bukan pula yang termuda. Berarti di tengah sini ada antara Titi, ya. Terus Ulfa dan Retno juga bukan orang yang tertua maupun yang termuda. Berarti di sini Ulfa dan Retno ya. Nah, di sini udah lebih gampang ya. 3 tempat yang di tengah ini adalah Titi, Ulfa, atau Retno. Nah, ada informasi lagi Adi adalah orang termuda. Nah, ini lebih mudah ya. Kita langsung masukin aja di sini. Adi adalah orang termuda. Terus Ulfa lebih muda daripada Titi dan Retno. Nah, di sini udah jelas ya. Dari 3 orang ini Ulfa lebih muda daripada Titi dan Retno. Artinya dia paling muda antara ketiganya. Nah, taruh sini. Nah, terus Retno nomor 3 urutan termuda. Otomatis Retno di sini. Retno urutan 3 termuda itu berarti di sini ya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, Ulfa menempati usia termuda ke berapa? Nah, Ulfa kan di sini. Berarti kalau yang ditanya usia termuda kita hitungnya dari kanan, Maka dia urutan kedua gitu. Jadi nggak perlu dicari semuanya lagi ya, posisinya di mana aja, kecuali emang kita nggak bisa jawab sebelum semuanya ketahuan posisinya di mana gitu. Lanjut. Setiap hari Senin dan Kamis siswa di sekolah memakai kerudung putih. Nah, kalau modelnya seperti ini, sepertinya lebih gampang kalau kita bikin tabel. Gini, misalnya. Setiap hari Senin dan Kamis, Senin kita buat ininya ya, seperti jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari Senin dan Kamis, siswa memakai kerudung putih. Kerudung ya. Kerudung putih Senin dan Kamis. Di sini putih ya. Kita tulis. Kerudung hitam hanya dipakai hari Rabu. Di sini kita tulis ya, hitam. Terus kerudung merah dipakai di hari Selasa. Selasa di sini merah. Kemudian kuning untuk Minggu. Kuning ya. Walaupun kita bisa jadi kepikiran kalau hari Minggu kan libur gitu ya. Tapi soal itu bebas ya. Nggak perlu masuk logika kita gitu. Kemudian selanjutnya pemakaian seragam putih di 3 hari pertama dan hari Senin, dan sisanya seragam warna biru. Oke. Sebenarnya bisa jadi jadwal ini dimulai dari hari Minggu ya, karena beberapa kalender ada yang mulai dari hari Senin dan hari Minggu. Tapi nggak apa-apa, kita coba gini aja. Kita masukin sekarang info tentang seragam. Kita tulis di sini seragam. 3 hari pertama adalah putih. Nah, Senin dan 3 hari pertama ya. Senin itu termasuk di 3 hari pertama. Jadi kita tulis putih semuanya. Putih. Sedangkan hari lain warna biru. Nah, biru ya. Sedangkan kita nggak tahu nih Jumat sama Sabtu pakai kerudung warna apa. Yang ditanya, siswa akan memakai seragam dan kerudung warna yang sama pada hari apa? Warna yang sama, tinggal kita lihat aja. Cuma hari Senin aja ya.
Cuma hari Senin yang warnanya putih-putih, kerudungnya putih, seragamnya putih. Jadi jawabannya A. Kalau seandainya tadi hari Minggu kita pindahin ke paling depan pun, ya, di sininya jadi putih gitu ya, karena 3 hari pertama gitu. Tetap aja dia nggak sama warnanya ya, jadi jawabannya tetap hari Senin. Lanjut, Wildan akan menyusun bukunya dalam buku yang baru saja ia beli. Rak tersebut memiliki 3 ruangan. Oke, kita bikin ruangan ya. Ini ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Raknya seperti ini. Buku kimia tidak boleh ada di ruangan paling pinggir. Nah, berarti kalau 1 sama 3 kan pinggir ya. Nah, yang tengah cuma 2. Berarti buku kimia kita tulis di sini. Kimia. Nah, ini udah coret, udah selesai ya. Kemudian di setiap ruangan selalu ada buku matematika. Oke, kita masukin semuanya. Di sini ada MTK, terus di sini juga ada ya. Maaf kalau tulisannya jelek. MTK udah. Terus buku agama hanya ada di ruangan kedua. Oke, buku agama hanya ada di ruangan kedua. Agama. Udah selesai juga. Nah, terus buku fisika, kimia, biologi tidak boleh berada di ruangan yang sama. Oke, ini agak susah ya masukinnya, jadi kita singkirkan dulu. Selanjutnya, buku sastra tidak boleh ada di ruangan ketiga. Berarti sastra di sini atau di sini ya. Saya tandain tanda tanya biar kita ingat kalau ini tuh belum fix antara 1 sama 2 ya. Nanti nggak boleh di ruangan ketiga. Oke, coret. Buku fisika dan sastra boleh berada di ruangan yang sama. Oke. Kalau tadi kita lihat ke sini nih, informasi yang ini coba kita balik lagi ke sini deh. Buku fisika, kimia, dan biologi tidak boleh berada di ruangan yang sama. Nah, ini kan kimia udah ada di sini ya. Nah, berarti di sini fisika atau biologi, di sini juga fisika atau biologi. Jadi salah satunya tempatnya masing-masing. Di sini kita coret aja kalau gitu ya. Gak apa-apa kita tulis seperti ini. Kita masukkan dulu. Kita lanjut tadi ke informasi yang ini. Buku fisika dan sastra boleh berada di ruangan yang sama. Nah, kalau boleh berarti tadi kan sastra yang ini ya, yang ditanda tanya ini ya. Kata dia boleh berada di ruangan yang sama. Fisika kan nggak mungkin di ruangan 2 ya, karena kan sudah ada kimia. Nah, berarti otomatis kalau bisa berada di ruangan yang sama, fisika hanya bisa di ruangan 1 nih, karena dia bisa berada di ruangan yang sama. Sedangkan di yang 2 ini nggak mungkin ada fisika, sudah ada kimia ya. Otomatis tempatnya sudah settle, di sini sastra, di ruangan 1, fisika juga. Jadi kita hapus nih biologi. Biologi ternyata ada di ruangan 3. Ini kita coret ya, informasinya udah kita masukin. Selanjutnya, buku sosial tidak boleh ada di ruangan ketiga. Sosial berarti di sini ya, sosial. Gini ya, kita tanda tanyain dulu. Nah, ini sastranya tadi udah kita hapus saja. Sosial nggak boleh di ruangan ketiga, dan buku kesehatan dilarang ada di ruangan pertama. Berarti kesehatan antara di 2 atau di 3. Ya. Oke, sekarang buku kesehatan tidak mungkin berada satu ruangan dengan karena kita punya 2 kemungkinan buku kesehatan ada di ruangan 2 atau 3, maka yang paling tidak mungkin adalah di ruangan 1 ya. Karena di state sudah jelas buku kesehatan dilarang ada di ruangan pertama. Jadi kita tinggal lihat aja yang di ruangan pertama. Dia tidak boleh berada atau tidak mungkin ada di buku yang ada di ruangan 1.
fisika. Nah, fisika kan ada di ruangan 1 aja nih. Berarti nggak mungkin ya fisika ini sama buku kesehatan ini di satu ruangan ya. Jadi jawabannya adalah fisika. Kalau matematika masih mungkin karena matematika ada di seluruh ruangan ya. Biologi juga masih mungkin karena ada di sini nih, ruangan 3. Sastra, sastra juga ya. Sastra juga bisa di sini ya. Oke, berarti boleh berada di ruangan sama, tapi fisika dan sastra itu bisa jadi di yang berbeda juga sebenarnya ya. Boleh berbeda, boleh berbeda, boleh sama ya, sorry. Jadi kalau sastra ini, kalau kita lihat lagi di kalimat yang ini ya, nih, nggak teliti. Buku fisika dan sastra boleh berada di ruangan yang sama, bukan berarti harus ya. Jadi karena sastra itu bisa jadi di ruangan 1 atau 2 sastra. Nah, jadi masih ada kemungkinan sastra ini di ruangan 2 ya. Jadi yang paling tidak mungkin adalah fisika. Oke. Kalau agama ada di sini ya, ada di ruangan 2, jadi masih mungkin satu ruangan. Gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya, di Magelang bus masih menjadi alat transportasi favorit masyarakat karena harga tiketnya yang terjangkau. Sayangnya tidak semua bus menempuh perjalanan semua jurusan dan tidak semua bus berangkat setiap saat. Misalkan saja bus Eka berangkat ke Surabaya pukul 9.30 dan 16.45. Sumber Alam hanya berangkat pukul 13.15 tujuan Karawang dari Subang. Putra Remaja berangkat hanya sekali yaitu pukul 8.30 dan hanya perjalanan ke Jakarta saja. Selain Putra Remaja, ada bus lain yang berangkat 2 jam sebelum Putra Remaja ke Jakarta, yaitu Ramayana. Salim hendak pergi ke Surabaya. Nih, hendak pergi ke Surabaya pada hari Sabtu pukul 7.30, maka ia harus menunggu bus paling cepat selama gitu. Sebenarnya ini soalnya panjang dan kelihatan kayak wah kayaknya kompleks ya soalnya karena soalnya panjang gitu. Tapi sebenarnya soal ini gampang banget gitu. Kalau kita perhatiin yang ditanyakan Salim mau pergi ke Surabaya, sedangkan info di soal bus yang pergi ke Surabaya itu cuma ini ya, bus Eka gitu. Bus Eka dia berangkatnya 9.30 dan 16.45. Dia mau pergi jam 7.30, maka dari 7.30 ke 9.30 dia harus nunggu 2 jam. Udah gitu aja. Soal bonus ya, soal yang tingkat paling mudah gitu. Lanjut. Kalau ini agak kehitungan ya. 3 tahun yang lalu jumlah umur Tita dan Adit 55 tahun. Nah, ini kita bisa langsung tulis aja ya simbol-simbolnya. Jadi kita tulis informasinya dulu, informasi 1 gitu. Tulis di atas, aku tulis di atas. Karena ini nama-nama orangnya adalah beda-beda gitu. Jadi kita tulis aja berdasarkan inisial namanya ya. Jadi 3 tahun yang lalu jumlah umur Tita dan Adit adalah 55 tahun. Nah, umur Tita 3 tahun yang lalu itu kan berarti umur Tita sekarang dikurang 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, gini. Kalau jumlah ditambah umur Adit. Adit dikurang 3 karena 3 tahun yang lalu ya. Jumlahnya adalah 55 tahun. Nah, selanjutnya, perbandingan umur Tita dan Adit 7 tahun yang akan datang adalah 7:8. Informasi yang kedua, umur Tita 7 tahun yang akan datang berarti tambah 7. Nah, terus perbandingan ya, berarti dibanding gitu, umur Adit tambah 7. Nah, perbandingannya adalah 7:8. Selanjutnya umur Wildan ini informasi 3.
Wildan 21 tahun lebih muda daripada Tita. Wildan sama dengan 21 ditambah umur Tita. Terus nomor 4, umur Sandi ya. 2 tahun lebih muda daripada umur Dewi. Berarti umur Dewi dikurang 2 tahun. Oke, yang 5, Dewi ternyata 3 tahun lebih tua daripada Tita. Berarti Dewi sama dengan Tita ditambah 3. Terus yang ditanya umur Sandi dan Dewi sekarang berapa tahun? Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, kita hitung aja secara aljabar gitu. Dari yang nomor 1 nih, kita bisa ubah ya, T ditambah A sama dengan 55, pindah ruas ya, min 3 nya ini sama min 3 ini pindah ruas ke kanan jadi plus 6 sama dengan 61. Persamaan pertama. Yang kedua, kita kali silang ya. 8 T tambah 7 sama dengan 7 A tambah 7. Nah ini kita selesain. 8T tambah T tambah 56 sama dengan 7A tambah 49. Kita pindahin ruas T sama A nya ke kiri. 8T dikurang 7A sama dengan 49 dikurang 56 ya. Berarti 49 dikurang 56 sama dengan min 7. Ya enggak? 49 dikurang 56 sama dengan min 7. Oke, udah selesai sampai di sini. Kita substitusi dulu kedua persamaan ini. Jadi di sini ya, T tambah A sama dengan 61 sama 8T tambah min 7A sama dengan min 7. Coba kita samain A-nya coba ya. Yang ini kita kalikan 7 kali 7 jadi 7T tambah 7A sama dengan 61 kali 7 42 427 ya. Terus 8T min 7A sama dengan min 7. Nah, agar 7A nya hilang ini berarti ditambah ya, karena 7A ditambah min 7A sama dengan 0. Maka di sini 15T sama dengan 420. Maka T adalah, kalau kita hitung, 420 dibagi 15 adalah 28 gitu. Jadi umur Tita adalah 28 ya teman-teman, kita udah nemu ya. Oke, saya mau hapus dulu yang di tengah ini ya, biar bisa coret-coret lagi. Umur Tita di sini kita sudah tahu 28. Jadi selanjutnya kita akan cari umurnya Adit ya. Atau nggak usah dicari umur Adit juga nggak apa sih, kita udah nemu umur Tita karena yang dicari yang ditanya itu adalah umur Sandi dan Dewi. Di sini Sandi dan Dewi ya udah ketahuan dari rumus yang di atas. Umur Dewi dulu kayaknya kita bisa cari ya. Dewi sama dengan T ditambah 3. Nah, berarti T-nya adalah 28 tambah 3 sama dengan 31. Nah, udah ketemu. Tinggal Sandi. Sandi sama dengan D. Umur Dewi dikurang 2 sama dengan Dewi tadi 31 ya, dikurang 2 sama dengan
29. Oke, jadi jawabannya 29 dan 31. Oke, selesai. Di sini ada PR buat teman-teman, ada soal bonus. Silahkan dikerjakan dan coba dijawab di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Dan pembahasannya akan dibahas di video di hari Minggu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir ada link latihan soal. Linknya bisa lihat di deskripsi. Itu akan selalu diupdate dan diperbaharui terus-menerus. Jadi simpen linknya, jadi sewaktu-waktu teman-teman bakalan lihat filenya bakal bertambah terus gitu. Terus untuk segala info yang terupdate nanti akan aku update di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan semangat terus belajarnya. Terima kasih.